Halo teman-teman, kembali bersama kami di channel YouTube ini, dimana channel ini kami buat untuk teman-teman yang membutuhkan cara bercocok tanam ubi jalar, dan ini merupakan video pribadi kami yang kami buat berdasarkan pengalaman kami dalam bercocok tanam ubi jalar ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah lahan yang sebagian sudah dipanen dan ada juga lahan yang belum dipanen ya teman-teman. Dan ini adalah ubinya yang sudah siap dipanen, dan ini adalah proses dimana kami memanen ubi jalar ya teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui, usia tanaman ubi jalar yang akan dipanen itu yang paling baik adalah usia 3 bulan ya teman-teman. Kalaupun teman-teman mau memanennya dalam usia 4 bulan itu juga bisa ya teman-teman, tapi itu rawan boleng kalau kata orang sini. Jadi itu dapat merusak daripada buah ya, karena usianya sudah lewat ya teman-teman. Nah, apalagi di media tanam seperti yang ada di video ini adalah tanahnya bercampur pasir ya teman-teman. Dan apabila bercampur pasir itu sangat gampang atau rawan terjadinya boleng pada ubi tersebut ya teman-teman. Nah, jadi diusahakan jangan sampai lewat daripada usia 3 bulan ya teman-teman. Apalagi cuacanya itu panas ya teman-teman, atau kemarau itu sangat rentan sekali untuk boleng. Nah, ini teman-teman hasil panenan kita ya teman-teman, buahnya yang kita cabut atau kita panen yang seperti ini ya teman-teman. Dan kita di sini menggunakan cangkul ya teman-teman. Harusnya bisa menggunakan yang seperti garpu itu ya teman-teman. Jadi kita injak ke bawah dan umbinya akan terangkat. Nah, ini teman-teman, kalau pakai cangkul ini rawan terkena ya ubinya ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan yang garpu itu kemungkinan terkena itu sangat kecil ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat proses pemanenannya ya teman-teman. Dan ini bisa teman-teman lihat buahnya ada yang besar dan ada juga yang sedang, bahkan ada yang kecil ya teman-teman. Karena jujur ini variasi daripada buah ubi tersebut ya teman-teman. Jadi kami membuat video ini tidak hanya menampilkan buah yang besar-besar saja, tapi kami menampilkan apa yang hasil yang kami peroleh ketika pemanenan ya teman-teman. Jadi tidak ada kami menampilkan yang baik saja atau buah yang besar-besar saja ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah umbinya, ada yang besar dan ada yang kecil ya teman-teman. Dan kalau teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya, beberapa video yang lalu, ini adalah tanaman yang tanpa pestisida untuk pembesar buah ya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya, tidak ada tambahan obat pembesar daripada buah ya teman-teman. Ini murni daripada pemberian pupuk dan proses yang kita lakukan atau kami lakukan, yaitu membolak-balik daripada tanaman ubi tersebut ya teman-teman. Jadi ini adalah hasilnya ya teman-teman.
hasil daripada kita proses pembolak-balikan yang kita lakukan bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita bisa lakukan, sehingga menghasilkan umbi yang bisa maksimal ya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya ya teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui, ketika masuk proses atau usia pembuahan, teman-teman bisa menjaganya dengan memberi racun ya, yaitu racun tikus, untuk menjaga hama daripada tikus yang dapat menyerang tanaman ubi kita ya teman-teman. Dan ini yang video kami buat ini teman-teman ya, ada sebagian yang dimakan hama tikus ya, karena memang di bulan-bulan ini adalah bulan yang hama tikus itu bisa dibilang sangat banyak ya teman-teman. Jadi walaupun kita sudah kasih racun, tetap ada yang dimakan ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, mungkin itu bagian daripada kehidupan ya, karena tikusnya juga ingin berkembang biak ya, dengan cara makan apa yang bisa dimakan oleh tikus tersebut ya teman-teman. Dan inilah teman-teman video yang kami buat, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon like dan subscribe video yang kami buat ini pada channel YouTube ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like dan subscribe di YouTube ini. Terima kasih, dadah.